yang lainnya itu diantar orang tuanya lengkap buat ikut tryout kan selalu sama ibu naik 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 motor naik motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, ketemu lagi sama aku Isti Moldi, Recehan of Game. Kali ini kita nggak mau lagi film pendek ya. Kali ini kita mau datengin satu teman kita, sama-sama ini remaja. Bagaimana cerita-cerita? Karena anak ini sangat memotivasi kita semua untuk menjadi anak bangsa yang berguna dan kegigihannya yang sangat luar biasa. Sedikit cerita, tamu kita hari ini adalah seorang anak dari penjual rengginang, dan dia itu mampu lulus di 3 stan dengan nilai IPK tertinggi. Nah, bisa bayangin nggak tuh gimana susah senangnya dia sampai bisa dapetin apa yang dia dapat sekarang. Kita langsung panggil aja deh ya. Ini dia namanya Mbak Wardatul Khairiyah. Selamat sore Mbak Wardatul Khairiyah. Oh, kali adanya anaknya malu-malu ya. Mbak Wardatul Khairiyah ini biasa dipanggil siapa, Mbak? Ria. Oh, Mbak Ria. Panggilan kesayangannya Mbak Ria. Kalau untuk panggilan samarannya? WK. Oh, WK. Oh, anak zaman sekarang ya. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, luar biasa, mantap. Oh, tetap semangat. Nah, sore kali ini kita ini mau ngobrol-ngobrol santai sama Mbak Iya, cuma untuk bertukar pikiran. Nah, masalahnya begini, saya dulu waktu muda sangat menyesal tidak bisa sesukses Mbak Ria ini ya. Dia mampu lulus di 3 stan dengan nilai yang amat sangat bagus. Gimana perjuangannya kita tanya-tanya dulu. Pertanyaan pertama ini ya, langsung aja ya Mbak Ria ya. Cita-citanya dulu apa sih sebelum Mbak Ria memutuskan untuk ke STAN? Cita-citanya dulu pernah waktu kecil itu apa sih? Cita-cita saya waktu kecil itu pengen jadi polisi, tapi karena sering dibully karena gigi saya tidak rata. Giginya tidak rata guys. Fisik yang tidak mumpuni, sehingga saya tidak bisa melanjutkan mewujudkan cita-cita saya sebagai polisi atau polisi. Iya ya, seperti itu. Ternyata cita-citanya Mbak Ria dulu ini adalah polisi. Sangat melenceng jauh ya. Aduh, untuk cita-cita udah. Sekarang Mbak Ria ini punya pemikiran masuk STAN itu sejak SMP, SD atau SMA. Mengenal STAN itu dari mana? Mengenal STAN itu dari kakak kelas waktu SMA kelas 1. Karena kan saya itu ingin sekali kuliah, tapi ibu saya tidak mengizinkan kuliah jika kuliah itu dari kuliah swasta atau yang berbayar. Sehingga saya itu memikirkan kuliah apa ya yang bisa nggak bayar dan bisa langsung kerja. Salah satunya itu saya lihat tuh STAN bisa mengakomodasi apa yang saya inginkan. Oh, seperti itu. Jadi buat kamu yang pengen kuliah di STAN itu terjamin ya mungkin. Seperti itu. Maksudnya Mbak Ria itu seperti itu. Dan gimana proses belajar Mbak Ria kok bisa menjadi anak yang jenius lah, istilahnya seperti itu kan ya. Cara belajarnya gimana? Kita kan penasaran ya, ngomong-ngomong biasa ini ya. Cara belajarnya saya itu morning person itu gimana caranya saya bisa belajar di pagi hari, karena waktu-waktu yang menurut saya paling efektif itu di pagi hari, sekitar setelah subuh sampai jam 6 pagi itu waktu-waktu saya belajar. Karena kalau saya belajar malam hari itu nggak bisa masuk tepat gitu. Setiap orang kan punya gaya belajar yang beda-beda. Kalau saya itu karena saya harus belajar setiap hari, maka setiap hari itu saya cicil pelajaran itu sedikit demi sedikit. Pasti saya mencatat pelajaran itu, saya ulang dan saya hafalkan. Oh, ternyata nggak cuma hutang saja ya yang dicicil ya, belajar juga harus dicicil. Oke, siap. Pertanyaan kedua, yang memotivasi kamu untuk sampai jadi sekarang apa? Yang memotivasi itu siapa gitu, atau aku harus gini karena orang tua aku yang kurang mampu, maaf sebelumnya ya.
Yang memotivasi saya yang pertama keadaan, karena cita-cita utama saya dari segala pekerjaan yang saya impikan adalah menjadi orang kaya. Oh, Saya- menjadi orang kaya. Saya terlalu capek hidup tidak punya uang. Oh, seperti itu. Ini curhatan hati saya juga. Untuk cita-cita udah, ya kan? Sekarang aku mau tanya, udah punya pacar belum? Oh, belum punya pacar. Siapa ya yang mau jadi pacarnya Mbak Ria? Bukan lowongan dah nih. Tidak. Oh. Kalau di masa sekolah kedinasan kan ada masa-masa kita tidak boleh berhubungan sama orang lain, takutnya kan nanti bakal menikah sebelum masa pengabdiannya selesai. Oh, seperti ternyata sekolah di kedinasan itu seperti itu ya, guys. Jadi kamu jangan pernah coba-coba untuk pacaran kalau mau di kedinasan. Kalau pacar udah, tanya pacar udah. Sekarang orang tua. Orang tua kan otomatis menjadi motivasi utama dari Mbak Ria. Saya dengar Mbak Ria ini dari keluarga yang, maaf ya, broken home. Bapaknya meninggalkan dia saat dia umur 2 tahun. Gimana sih perasaan Mbak Ria saat itu dan gimana perasaannya saat ini gitu? Broken home, apa ya? Karena saya ditinggalnya itu saat saya kecil, sama sekali nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Jadi saya itu dari kecil sampai remaja itu nggak terlalu terasa gitu. Terasanya tuh waktu SMA. Ketika SMA kan kita kan butuh support seorang ayah, butuh figur seorang ayah dalam menentukan keputusan, menentukan masa depan lah. Di situ saya terasanya di situ. Nah, perasaan saya saat ini ya biasa aja. Biasa aja. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Ternyata saya pikir udah sedih banget ya. Tinggal anak dan keadaannya yang jualan rengginang sampai banting tulang untuk biayanya Mbak Ria, kan sedikit banyak pasti kan membutuhkan banyak uang untuk fasilitas di sana seperti itu. Kalau misalkan bisa diputar waktu, apa keinginan Mbak Ria saat ini? Tidak ada keinginan memutar waktu sekalipun, karena menurut saya waktu itu berjalan, dan dengan waktu yang udah berjalan itu saya bisa belajar apapun. Saya bersyukur atas segala hal yang bisa saya lewati. Tidak akan saya ingin satu kali pun memutar waktu itu. Kalau misalnya ada kesempatan untuk bertemu dengan bapaknya Mbak Ria, apa yang akan dibicarakan? Apa yang mau diomongkan? Saya ada niatan sih buat ketemu, karena saya itu pernah diberi pesan oleh guru saya, sesukses apapun kamu, seberhasil apapun kamu, kalau kamu tidak ingat orang tuamu, walaupun orang tuamu itu jahat ataupun tidak benar, itu hidup kamu gak bakal mulus gitu kan. Tapi yang mau saya sampaikan saat ini belum ada gambaran, cuma saya suatu saat nanti pengen tahu sih gimana orang tua saya. Kan kalau saya pelajari dari apa yang diceritakan, sebetulnya itu orang tua saya nggak salah 100%, karena kan mungkin lingkungan saya sudah tahu kalau orang tua saya ini kan seterusnya nggak normal 100% manusia normal gitu kan. Jadi saya tidak menyalahkan. Saya malah jadi curiga ini. Tidak kan normal lah ini. Saya tidak menyalahkan beliau, tapi saya juga pengen mungkin kalau sekarang saya bilang apapun ke beliau juga beliau nggak ngerti ya apa yang saya katakan itu kan. Oh, seperti itu. Cuma ada niatan sih buat ketemu. Kalau untuk ibu mau ada ucapan apa gitu buat ibu kamu gitu aja. Ya, yang pertama aku terima kasih buat ibuku yang udah support lahir batin. Kan walaupun ibuku single parent, tapi ternyata ibuku itu bisa memenuhi apa yang aku inginkan lebih dari orang tua lainnya yang punya banyak suami gitu. Salah satunya kan waktu aku perjuangan masuk ke STAN. Bentar ini air mata sudah mulai menetes. Perjuangan masuk ke STAN kan yang lainnya itu diantar orang tuanya lengkap buat ikut tryout, kan aku kan selalu sama ibu naik
naik motor satu-satunya yang aku punya. Menurutku itu udah kayak pengorbanan ibuku banget, walaupun keadaannya super duper terbatas, tapi ibuku mau mewujudkan cita-citaku itu gitu. Oh, so sweet. Aduh, jadi sedih nih. Ternyata pengorbanan ibunya Mbak Ria juga luar biasa ya. Tapi pengorbanan seorang ibu yang luar biasa itu juga tidak akan membuahkan hasil kalau pribadinya sendiri tidak punya semangat. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak muda zaman sekarang, tidak hanya anak muda ya, semua saja belajar itu tidak mengenal batas waktu. Sampai tua pun kita harus tetap belajar, entah itu belajar dari buku, entah itu belajar dari orang, kepribadian orang, kita harus terus belajar. Nah, sekarang pesan-pesan untuk anak muda zaman sekarang atau untuk orang-orang yang merasa kurang mampu dan ingin sukses seperti Mbak Ria itu gimana? Ini pesannya apa buat mereka semua di luar sana yang ingin seperti Mbak Ria? Ada 3 hal yang selalu aku pegang dalam hidupku. Yang pertama itu kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa ini kita harus benar-benar dekat. Jangan hanya lakukan wajibnya, tapi lakukan sunnahnya, itu udah harus dilakukan. Terus yang kedua, kita tidak boleh melawan orang tua sedikit apapun, tidak boleh bohong sama orang tua, harus benar-benar berbakti. Bakti itu harus tulus dari hati. Yang ketiga itu kita harus berusaha sekuat tenaga dan jangan minder. Minder itu boleh, tapi minder itu harus diselingi dengan usaha kalian sekuat tenaga, karena minder itu juga pentingnya untuk mengkoreksi diri sendiri. Oh, kurangnya saya itu di sini, saya harus memperbaikinya dengan cara apa gitu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah patah semangat, karena roda itu berputar. Kalau kalian hanya pasrah dengan keadaan saat ini, pastinya hidup kalian itu nggak bakal berubah gitu kan. Kita harus memberikan yang terbaik, karena kesuksesan kita itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita yang udah berkorban untuk diri kita. Terima kasih, super sekali jawabannya Mbak Ria. Mungkin itu aja ya kali ini. Jangan lupa pesannya Mbak Ria. 1, takwa sama Tuhan. Yang kedua, jangan sampai berbohong dengan orang tua. Nah, artinya itu kualat ya. Yang ketiga adalah tetap berusaha dan jangan minder. Minder perlu untuk mengoreksi diri, tapi minder itu juga harus diselingi dengan usaha yang kuat. Nah, 3 itu ya dipegang. Terima kasih Mbak Ria untuk waktu dan tempatnya di sore ini. Semoga Mbak Ria semakin sukses, memanfaatkan ilmunya dengan baik. Barakallah untuk Mbak Ria. Salam sukses untuk semuanya. Tonton terus Recehan Official. Jangan lupa like, comment, subscribe, and tanda lonceng ting ting.